Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah wanita dinikahi pria bule tanpa restu orang tua. Nasibnya kini bikin sedih. Seorang wanita berbagi kisah, nyatanya menikah dengan pria bule, namun tak direstui orang tua. Pernikahan yang awalnya penuh kebahagiaan karena si pria sangat sayang padanya itu, ternyata berakhir tak sesuai harapannya. Berikut kisah wanita bernama Bunda Tati itu yang dibagikannya kepada tim haibunda.com. Perkenalan saya dengan suami bernama Tom yang berasal dari Yunani melalui internet akhir tahun 1996, bulan Maret 1997. Kami bertemu di Jakarta. Saya memutuskan untuk menikah dengan Tom karena saya merasa ia dapat memberikan kasih sayang yang tulus. Sebagai pegawai BUMN, Departemen Keuangan, pekerjaan saya waktu itu. Segala peraturan masalah perkawinan dan perceraian harus dilaporkan ke kantor. Maka saya menghadap kepada Kepala Sub Direktorat Kepegawaian dan mengutarakan maksud ingin menikah dengan pria asing. Ketika itu, banyak nasihat saya dapat, tapi pada intinya saya harus berpikir lagi sebelum memutuskan menikah. Beliau tidak mendukung saya menikah dengan orang asing dengan sebab-sebab tertentu. Keputusan saya untuk menikah dengan orang asing pun ditentang oleh keluarga dan beberapa rekan kerja. Ayah saya terutama, beliau sama sekali tidak mau menemui calon suamiku. Saat itu usia saya 29 tahun, berstatus perawan, dan baru saja mendapat promosi jabatan dari kantor tempat bekerja. Banyak cemooh dan kata-kata sumbang dari rekan sekerja mengenai keputusan saya. Cinta itu buta berlaku bagi diri saya ketika itu, sehingga pendapat siapapun dan apa kata orang lain tidak saya pedulikan. Pada akhirnya, pada bulan Juni 1997, kami menikah. Padahal Tom bukan orang kaya, karena orang tuanya supir taksi, dan saat Tom datang ke Jakarta, dia tidak punya pekerjaan. Hati ayah luluh dan menerima Tom sebagai menantunya, dan beliau sendiri yang menikahkan kami. Pesan ayah ketika itu yang masih selalu terngiang di telinga adalah, "Nak, jangan sekali-kali engkau berhenti dari pekerjaanmu, dan jangan sekali-kali engkau pergi meninggalkan tanah air kelahiranmu, mengikuti suami ke luar negeri. Ayah berjuang menyekolahkan engkau agar menjadi manusia yang berilmu, karena dengan ilmu kehidupan akan selamat." Di kemudian hari, ayah bercerita bahwa sebelum saya bertemu Tom dan mengambil keputusan menikah dengan orang asing, ayah bermimpi bahwa ia melihat banyak ulat di sekeliling saya. Selain karena mimpinya, masalah agama juga menjadi alasan kuat bagi ayah agar saya mengurungkan niat menikah dengan Tom. Sebab ayah merasa Tom masuk Islam hanya karena ingin menikahi saya. Di kemudian hari ayah bercerita bahwa sebelum saya bertemu Tom dan mengambil keputusan menikah dengan orang asing, ayah bermimpi bahwa ia melihat banyak ulat di sekeliling saya. Selain karena mimpinya, masalah agama juga menjadi alasan
kuat bagi ayah agar saya mengurungkan niat menikah dengan Tom. Sebab ayah merasa Tom masuk Islam hanya karena ingin menikahi saya. Tom tinggal di Indonesia sebagai suami hanya mengantongi visa, kunjungan, sosial visit visa, sehingga setiap bulannya harus memperpanjang visa ke kantor imigrasi. Masalah perpanjangan visa ini juga membuatnya terganggu dan ia mulai sering marah-marah. Bahkan ia merasa terganggu jika masalah di jalan yang bertemu muka memanggilnya dengan sebutan bule. Saya mencoba menjelaskan arti bule, bahwa bule artinya kulit putih. Dan orang Indonesia senang memanggil orang asing yang berkulit putih dengan sebutan itu. Tom akhirnya menerima panggilan bule untuk dirinya. Namun baginya panggilan bule lebih bersifat diskriminatif. Ia lebih senang dipanggil namanya atau dipanggil master. Masalah izin tinggal sebagai warga negara asing di Indonesia memang sangat membuat lelah hati. Tiap perpanjangan harus keluar dulu, pergi ke luar negeri. Saya menyarankan Tom untuk pergi ke Singapura karena lebih dekat dengan Indonesia. Bulan April 1998, saya melahirkan anak pertama di rumah sakit Bersalin Harapan Kita di Jakarta. Bayi perempuan sehat seberat 4 kilo 300 gram. Kami mendapat tawaran dari petugas administrasi yang bekerja di rumah Bersalin untuk membantu mendaftarkan kelahiran bayi ke kantor catatan sipil dengan membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit dan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, KK, KTP, dan paspor suami untuk mendapatkan akte kelahiran. Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mencatatkan bahwa bayi kami otomatis berwarga negara Australia sesuai State Blad 1849 nomor 25, awal sebuah konflik 13 Mei 1998 meletus kerusuhan di Jakarta, peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Syukurlah para pelaku kerusakan tidak sampai menyerbu masuk ke komplek perumahan kami dan penduduk sekitar komplek, bahkan membantu melindungi kami. Kerusuhan ini terjadi saat bulan usia bayi kami yang bernama Nuri. Tom sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Apalagi ia melihat langsung bekas-bekas penghancuran, kebakaran rumah dan toko. Tom benar-benar syok dan ketakutan karena dirinya sebagai orang asing. Ia mengambil keputusan untuk pergi berangkat ke Singapura beberapa hari setelah kejadian kerusuhan. Ia mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang sosial visit visa karena setiap bulannya ia pulang pergi antara Singapura dan Jakarta. Ternyata feeling saya benar. Dia ada perempuan lain di sana. Sebagai wanita, saya merasakan kejanggalan dengan kepergian Tom ke Singapura yang sering sekali menetap lebih lama di sana. Jika saya tanyakan, dia menjawab bahwa dia sedang menjalankan bisnis dengan orang Singapura. Suatu malam setelah melakukan sembahyang malam, memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba insting saya mengatakan bahwa saya harus membuka tas perjalanannya yang selalu dipakai jika bepergian ke Singapura. Jam 3 dini hari saya membuka isi tas suami yang isinya pakaian berenang, handuk berpasir, dan satu buah disket kecil. Kebetulan tas itu diletakkan berdekatan dengan komputer
hingga membuat saya ingin tahu apa isi di dalam disket. Saya sangat terkejut sekali karena isi disket itu berisi foto-foto gadis Singapura. Dia lebih muda dari saya, naluri sebagai wanita, dari ibu dari seorang bayi yang baru dilahirkan, mengatakan bahwa suami saya telah berselingkuh dengan perempuan lain. Emosi saya meledak, marah, berang, sakit hati, sedih, dan berbagai rasa yang bercampur baur. Harga diri saya terkoyak. Saya telah bersedia berkorban menikah dengannya setelah tantangan saya hadapi baik dari keluarga, rekan sekerja di kantor, dan masyarakat yang selalu melirik cemooh pada saya. Konotasi negatif dari masyarakat terhadap wanita yang jalan dengan orang asing pasti wanita gak benar. Saya tanyakan pada Tom, siapa dia? Namun, ia tidak mau mengakuinya. Sejak ditemukannya disket itu, saya selalu bertengkar dengan Tom akibat situasi yang baru saja melahirkan. Emosi saya labil, sehingga pada puncaknya kami bertengkar hebat dan para tetangga sekitar berdatangan ke rumah kami. Ayah dan adik laki-laki satu-satunya sedih dengan kejadian yang menimpa. Mereka berbicara dengan Tom, bertanya padanya apakah ia masih mencintai istri dan mencintai anaknya. Dengan bantuan ayah dan adik, akhirnya Tom menyatakan penyesalannya dan tidak akan berhubungan lagi dengan gadis asal Singapura yang berumur 22 tahun itu. Namun, saya tidak dapat memaafkan Tom karena ternyata ia masih tetap berhubungan dengan gadis Singapura itu. Akibatnya kami terus bertengkar setiap hari hingga Tom memutuskan untuk pindah ke Singapura. Tom juga pernah mengancam akan membawa pergi bayi kami ke luar negeri. Ketika itu hukum di Indonesia memudahkan bagi pria asing untuk membawa pergi anak hasil perkawinan mereka dengan wanita Indonesia, sebab setiap anak asing yang lahir otomatis berwarga negara asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pada bulan Juli 1998, saat usia bayi Nuri 3 bulan, Tom pergi meninggalkan kami untuk pindah ke Singapura yang tidak melontarkan satu kata-kata pun untuk bercerai. Ketika pergi, ia masih sempat menitikan air mata melihat bayinya dan saya sebagai istrinya. Kepergian suami membuat saya stres, ditambah lagi ketika pemilik rumah meminta saya agar segera keluar dari rumah seminggu setelah kepergian Tom. Saya bilang, sedih, hendak kemana? Pindah membawa segala perlengkapan rumah yang sangat banyak. Akhirnya kami tinggal di rumah orang tua sementara waktu itu, sampai saya menemukan rumah kontrakan dekat dengan rumah orang tua. Kepergian Tom diketahui oleh semua teman kantor, bahkan para direktur di tempat kerja mengetahuinya karena saya bekerja di kantor pusat. Setiap hari saya harus masuk kerja dan Nuri diasuh oleh babysitter dan neneknya. Di kantor, semangat kerja hilang, hati sedih, hancur berkeping-keping. Banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Untunglah semua rekan kerja dan atasan memberi toleransi. Mereka memaklumi apa yang terjadi pada diri saya. Di samping itu, rasa malu dan sedih sangat tampak dari wajah saya setiap harinya. Wajah seorang yang stres akibat kesedihan yang mendalam. Saya tidak ada nafsu makan. Berat badan saya dari 60 kg turun menjadi 40 kg setelah kepergian Tom. Akibatnya air susu kering dan saya tidak bisa menyusui anak lagi. Setelah beberapa minggu menetap di rumah orang tua, akhirnya berkat bantuan saudara sepupu saya
mendapatkan rumah kontrakan. Sebagai orang tua tunggal, memang berat tinggal di rumah sendirian. Waktu berlalu dan tanpa terasa, hidup saya sudah berjalan normal kembali. Walaupun terkadang di malam hari, saya menangis jika memikirkan nasib. Saya bahkan menutup hati untuk tidak jatuh cinta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.